Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Irawan. Afiliator ya? Bukan. Lebih tepatnya saya adalah distributor. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan afiliator. Oke, saya coba jelaskan. Afiliator adalah jenis pemasaran yang berbasis kinerja. Kemudian perusahaan memberikan penghargaan atau apresiasi yang berbentuk fee atau komisi. Simpelnya, kita ikut memasarkan suatu produk, barang atau jasa yang kita nggak punyai. Nah, perusahaan akan memberikan fee atau komisi berdasarkan presentase kinerja kita. Misalnya, ada suplemen A misalnya. Nah, kita ikut memasarkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kemudian terjual. Ya, kita lapor ke distributor, kemudian distributor atau produsen memberikan komisi ke kita, memberikan apresiasi berupa fee ke kita. Kinerja ya, bukan sistem by contract seperti brand ambassador atau endorsement. Jadi lebih tepatnya kita memasarkan suatu produk yang tidak kita punyai, kemudian ketika terjual kita mendapatkan fee atau komisi berdasarkan persentase penjualan kita. Nah, kalau distributor, bedanya adalah mereka mempunyai produk itu. Mereka sudah terlebih dahulu membeli produk itu, punya stok itu, kemudian distributor mendistribusikan ke semerata-meratanya tempat gitu. Coba kita lihat ada maklar, broker atau pialang ya, yang memperantarakan dirinya kepada pihak satu dan pihak lainnya. Nah, kita lihat juga ya ada dropshipper, itu lebih tepat kita sebut sebagai afiliator. Menjual barang atau jasa yang tidak dia punyai, ketika terjual dia tinggal lapor ke pihak distributor, pihak produsen, kemudian ketika sudah terjadi transaksi dia akan mendapatkan fee atau komisi dari pihak distributor. Itu afiliator. Kembali ke topik yang akan kita bahas seperti judul di video ini. Sebagian kita mungkin sedang mencari-cari peluang bisnis, sebagian kita mungkin sedang kena PHK, sebagian kita mungkin sedang mencari tambahan-tambahan penghasilan. Nah, video ini tepat sekali untuk disimak. Nah, saya akan membocorkan ciri-ciri bisnis yang long term, yang profitable, yang tidak tergantung atau bergantung kepada situasi dan kondisi. Nah, ada beberapa kategori bisnis yang long term, bisnis yang profitable, bisnis yang tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, dan tentunya cocok untuk pemula. Satu di antaranya adalah bisnis yang berbasis IT. Tapi kalau kita tidak menguasai di bidang programmer dan yang terkait dengan IT, tentu ini bukan bisnis yang cocok untuk pemula. Ada alternatif lain. Beberapa di antaranya adalah berbisnis dengan memasarkan produk yang kecil dari segi ukuran atau size. Kenapa? Yang pertama, kalau kita memasarkan produk yang kecil dari segi ukuran atau size, berkemungkinan akan membantu kita tidak memerlukan menyewa tempat, sebut saja ruko, toko, dan sebagainya, karena kita cukup menggunakan tempat-tempat yang ada dalam rumah kita. Otomatis dari segi modal yang ini sudah berkurang, bahkan tidak diperlukan. Alasan yang kedua, dengan produk yang kecil, barang yang kecil dari segi ukuran, dari segi size, ini akan mempermudah kita mengirim ke berbagai tempat. Contohnya, bayangkan kalau kita jualan sofa, kita akan ngirim misalnya ke luar pulau atau bahkan luar negeri misalnya. Nah, ini dari segi kos pengiriman, ongkos kirim itu sudah sangat-sangat menggerus. Mungkin kita tidak terbebani, tapi otomatis pelanggan kita akan terbebani, atau minimal 50-50. Nah, biasanya ongkir adalah salah satu faktor yang membuat pelanggan berpikir dua kali untuk membeli. Nah, dengan memasarkan produk yang kecil dari segi size, dari segi ukuran, ini akan membantu kita mempermudah pemasaran kita. Nah, alasan yang selanjutnya, mudah kita bawa kemanapun. Dengan produk yang kecil, barang yang kecil, mudah kita bawa kemana-mana, mudah kita tenteng kemana-mana. Kebayang seperti saya sebutkan tadi, kalau kita memasarkan sofa, kita akan kesulitan untuk membawa si sofa tersebut kemana-mana. Nah, pastikan kita cari produk yang kecil dari segi ukuran dan size, karena beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi, mudah kita kirim kemanapun, mudah kita bawa kemanapun, dan ringan ongkir, ringan ongkos kirim. Nah, ciri selanjutnya adalah modal. Kalau kita sebut modal sih relatif. Tapi di luar modal produk atau jasa, itu ada modal lain. Biasanya disebut initial capital, modal di luar barang atau jasa. Contohnya, misalnya kita buka warung makan, modal untuk sewa tempat, modal untuk renovasi, modal untuk bayar karyawan, modal untuk peralatan, dan sebagainya. Nah, pastikan kita sebagai pemula meminimalisir initial capital, karena bisnis yang memerlukan initial capital ini wajib ada, sementara profitnya belum tentu. Namanya pemula pastinya akan trial and error.
Bisnis yang mengharuskan ada initial capital, ini sangat rentan kepada pemula. Kebayang, kita baru pemula, untungnya belum tentu, tapi initial capital harus ada. Dan di awal, sewa tempat harus, peralatan harus lengkap, tempat harus direnovasi, harus bayar sewa, kadang penyediaan parkir dan sebagainya. Nah, kita sebagai pemula tidak harus mempelajari IT atau programmer, mungkin kita cukup hanya mempelajari online marketing. Kita padukan ciri yang pertama, yaitu produk yang kecil dari segi ukuran atau size. Kita padukan dengan bisnis yang tidak memerlukan initial capital. Insya Allah dua kategori ini, dua ciri ini sudah membantu kita sebagai pemula. Kita tambah lagi dengan ciri yang ketiga, yaitu produk yang sudah dipasarkan lebih dari 4 tahun. Kenapa? Yang pertama, kita sebagai pemula tidak perlu lagi meraba-raba market. Karena produk yang sudah dipasarkan selama 4 tahun lebih, itu biasanya sudah membentuk pasar, yang sudah membentuk market. Jadi kita tinggal turut memasarkan. Alasan yang kedua, testimonial sudah banyak. Produk yang sudah dipasarkan lebih dari 4 tahun biasanya sudah melahirkan banyak testimonial. Nah, kita sebagai pemula sudah cukup terbantu dengan banyaknya testimonial. Alasan yang ketiga, produk yang sudah dipasarkan selama lebih dari 4 tahun itu biasanya sudah teruji. Jadi dengan sudah terbentuknya pasar sehingga kita pemula tidak perlu lagi meraba-raba pasar, tidak perlu meraba-raba market, testimonial yang sudah banyak, dan ditambah lagi bisnis yang sudah dipasarkan lebih dari 4 tahun, biasanya sudah teruji. Nah, 3 kategori ini insya Allah sudah membantu kita sebagai pemula untuk meminimalisir resiko. Nah, dengan memprioritaskan 3 kategori yang saya sudah sebutkan tadi, kita sebagai pemula akan mendapatkan poin plus, yaitu bisnis kita tidak hanya laku di saat pandemi, otomatis akan long term. Poin plus berikutnya adalah tidak terlalu mengandalkan new moon atau full moon. Artinya kita tidak ketergantungan dengan customer behavior. Nah, ketiga ciri yang sudah saya sebutkan di awal tadi, itu tentu harus dengan pengecualian, yaitu produk harus bermanfaat. Karena kita menginginkan bisnis yang long term, yang profitable, artinya kita harus juga memikirkan produk apa yang kita pasarkan. Produk yang bermanfaat adalah syarat yang tidak bisa ditawar. Bukankah salah satu definisi marketing adalah proses mendapatkan laba dengan cara memuaskan kebutuhan orang? Atau proses mendapatkan laba dengan cara mensolusikan masalah orang lain? Karena kita memasarkan produk yang bermanfaat, otomatis kebutuhan pelanggan kita puaskan, masalah orang lain kita solusikan. Kalau kita sebagai pemasar memiliki orientasi lain di balik uang, yaitu mensolusikan pelanggan, memuaskan pelanggan. Oke, pastikan kita pemula mendapatkan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di awal tadi, dan sertakan syarat pertama, yaitu produk yang bermanfaat. Dengan demikian, bisnis kita akan long term, bisnis kita akan profitable. Sekian dari saya, Dedi Irawan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.